Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita hampir tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya televisi. Dan bahkan televisi seolah-olah menjadi suatu kewajiban dan keharusan yang harus ada di rumah kita. Setiap hari berapa jam kita menonton televisi? Dari tontonan televisi itu saat ini boleh dikatakan persentasenya yang bersifat edukatif, yang bersifat mendidik, yang akan membentuk karakter kita sangat kecil persentasenya. Hampir rata-rata tayangan di semua stasiun televisi adalah dipenuhi dengan berita-berita tentang entertain, film, kemudian kehidupan para selebritis dan artis, kemudian drama, sinetron, yang di situ banyak sekali tontonan-tontonan tentang drama keluarga yang sangat kurang baik untuk kita tonton karena berpengaruh pada karakter kita. Kemudian juga kehidupan glamor para artis selebritis yang dipertontonkan di situ, yang akhirnya tontonan televisi itu benar-benar mempengaruhi pola hidup kita. Kita terbawa pada glamor kemewahan kehidupan para artis, tontonan-tontonan yang ada di televisi itu. Tidak tahu bagaimana keadaan kondisi ekonomi kita tak peduli. Yang penting saya bisa tampil mewah seperti yang saya lihat. Saya harus pakai jam tangan yang bermerek kelas dunia, kelas internasional. Harganya paling murah adalah 50 juta. Saya harus naik mobil yang mewah seperti Pajero, Alphard, dan sejenisnya. Kemudian saya harus tinggal di apartemen yang mewah, atau saya harus memilih rumah mewah tingkat 3, tingkat 5, yang akhirnya semua membawa pola hidup kita untuk bermewah-mewah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dalam tanda kutipnya bermewah-mewah ini adalah mengumbar harta, mengumbar kekayaan. Nah, yang harus kita pedomi adalah kalau saya tidak boleh bermewah-mewah, berarti saya tidak boleh kaya. Tidak begitu. Justru kita dianjurkan untuk kaya. Muslim itu harus kaya. Muslim itu harus kuat secara finansialnya. Hidup bermewah-mewah itu sama halnya kita berada dalam posisi yang zalim. Zalim terhadap harta kita. Seharusnya harta kekayaan kita ini akan memudahkan, mengantarkan kita, mempercepat proses hisab kita di akhirat nanti, untuk digunakan berinfak, bersedekah, berzakat, dan membantu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan harta. Termasuk di situ adalah untuk berdakwah, bukan untuk bermewah-mewahan. Jadi bukan tidak boleh kita untuk hidup kaya. Hidup kayanya harus, tetapi hidup bermewah-mewahnya yang tidak boleh. Karena Islam melarang untuk hidup bermewah-mewahan, tetapi Islam menganjurkan untuk hidup kaya. Al-Quran pun menegaskan dan menjelaskan, sudah mengkisahkan tentang Raja Fir'aun. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya Raja Fir'aun adalah raja yang hidup dengan yang kaya raya, hidup dengan bermewah-mewahan.
tidak mempedulikan rakyatnya sengsara. Bahkan dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Akhirnya dalam Al-Quran itu disebutkan Raja Fir'aun diazab dengan hartanya, tenggelamkan dengan hartanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita hidup bermewah-mewahan karena harta kekayaan yang kita miliki, tapi kita wajib kaya untuk memperbanyak dakwah, menguatkan dakwah, dan memperbanyak sedekah infak kita untuk membantu dan membangun umat. Kita harus menjaga harta kita untuk kebaikan. Sekali lagi, jangan sampai kita terbawa ke dalam kemewah-mewahan. Rasulullah pun seorang yang kaya, tetapi beliau tetap hidup dalam kesahajaan, kesederhanaan. Begitu juga dengan para sahabat, para tabi'in, para waliullah, para ulama-ulama kita, semuanya kaya, tetapi semuanya juga hidup dalam kesederhanaan. Jangan sampai berpikir kekayaan itu akan membuat hisab kita lama. Tidak, tetapi bagaimana kekayaan itu akan bisa mempercepat hisab kita, karena kekayaan kita gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya kemewahan itu akan menghancurkan diri kita sendiri, dan bahkan kemewahan itu juga akan bisa menghancurkan negeri kita sendiri, sebagaimana kisah Raja Fir'aun yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, yang hancur diazab orang beserta kekayaannya oleh Allah. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti golongan Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang meninggal dalam kondisi bersamaan dengan kekayaannya. Karena kekayaan, kemewahan itu akan diberikan azab oleh Allah, entah di dunia maupun di akhirat kelak. Baik itu dalam surat Al-Isra, surat At-Takasur, maupun dalam surat As-Saba. Di situ disebutkan tentang larangan kita hidup dalam bermewah-mewahan dan azab yang diturunkan kepada Raja Fir'aun. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk menjaga kekayaan kita, dan kita tetap hidup dengan kondisi kaya untuk dakwah, untuk bersedekah dan berinfak, sehingga kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.